Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan, tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dari estetika pembacaan itu pada akhirnya akan lahir pemaknaan. Karena nilai-nilai agama kalau tidak disampaikan secara estetika, maka kita tidak akan bisa memahami Sang Maha Kuasa. Kita ini sampai hari ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika, belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk manakala imamnya berestetika dalam mengimami kita semua. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang zamus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma,
Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam Pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kemaha indah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia. Semoga Quran menjadi dasar dalam seluruh pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Semoga Quran menjadi dasar bagi ketenangan hidup bagi rakyatnya, dan semoga Quran tetap menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebenaran yang hakiki. Coba dibuka Quran surat 39 ayat 73. Sudah buka semua? Baik, Syekh baca dan perhatikan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lanjut ayat, wa qalu alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dahu wa awrathanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Anak-anakku, para santri dan saudara-saudara sekalian, selama ini kita pahami surga itu abstrak, hanya akan bisa diketahui pada saat tertentu yang kita tidak bisa membayangkannya. Sampai ada mengatakan mala ainun ro'at, sesuatu yang mata tidak bisa memandang, wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang telinga tidak bisa mendengar. Nah, itu membayangkan surga, sesuatu mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengarkannya. Wa ma khatara biqalbil bashar, dan tidak bisa dibayangkan dengan hati manusia. Kalau begitu menyimpulkannya, maka surga itu menjadi bukan abstrak lagi, lebih abstrak kalau itu diterjemahkannya seperti itu. Nah, mari kita menerjemahkan atau memahami Al-Quran ini dengan bahasa Quran. Coba kita bayangkan. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Orang yang punya ketakwaan, ya, taqau rabbahum, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mereka digiring rame-rame ilal jannati, ke jannah. Jangan dulu dipahami apa-apa. Ilal jannati zumaro, berbondong-bondong. Coba secara ruh kita, secara pikiran kita, secara ilmu kita memahami ayat ini. Katakan dari bahasa, orang yang punya rasa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa digiring ke jannah berbondong-bondong. Coba bayangkan seperti apa itu. Jangan dulu diterjemahkan jannah itu, ya. Hatta idza ja'uha, sehingga tatkala yang digiring tadi sampai kepada jannah itu, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu jannah itu, wa qala lahum khazanatuha, penjaganya mengungkapkan kata salamun alaikum, damai sejahtera untukmu, tibtum, berbaik-baiklah Anda semua di situ, fadkhuluha khalidin, masuklah ke situ, ke jannah itu abadi. Nanti ayat selanjutnya baru kita akan ketemu jannah itu apa. Wa qalu, orang-orang yang punya takwa pada Tuhan yang Maha Esa, yang digiring beramai-ramai tadi, berbondong-bondong tadi, alhamdulillah, puji Tuhan.
Puji Tuhan, alhamdulillah. Alladzi shadaqana wa'dahu, yang telah menepati apa janjinya kepada kita. Wa aurathanal ardo, dan kami diwariskan bumi. Lanjutnya untuk apa ini bumi? Natabawwa'u minal jannati, kami buat surga. Nah, kita terjemahkan di sini surga. Haitsu nasya, bagaimana kemauan kami. Yang sudah digiring tadi, yang sudah suruh masuk tadi. Fa ni'ma ajrul amilin, memang begitu indahnya orang yang mau kerja. Nah, mari kita, Quran ini kan untuk petunjuk hidup. Jangan sampai kita membicarakan surga, Al-Quran membicarakan surga, tapi kita tidak tahu surga. Siapa orang-orang yang ittaqaw rabbahum itu? Itu orang yang punya gagasan sampai berani mengungkapkan saya bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Jangan lingkup besar, mari lingkup kita yang punya negara tanah air ini. Digagaskah itu Indonesia Raya itu? Sedangkan ketika itu namanya Hindia Belanda. Siapa penggagasnya? Ternyata penggagasnya pemuda-pemuda yang berilmu. Ini nanti memang agak panjang supaya mengerti surga atau jannah itu real. Mengapa dengan ilmu? Kita membaca sejarah. Masuk daripada Belanda ke Indonesia itu 1600 sekian, awal-awal dari puluhan. Maka dinamakan Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kita kenal VOC. Dirampaslah tanah air yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sampai jatuh VOC, tetap menjadi VOC. VOC yang pertama, Verenigde Oost-Indische Compagnie, pada tahun 1800 sekian menjadi VOC juga. Vergaan under korupsi. VOC hancur menjadi VOC. VOC pertama adalah perdagangan Hindia Belanda, yang VOC kedua hancur karena korupsi. Vergaan under korupsi. VOC juga. Jadi VOC pertama niatnya jelek, maka hasilnya pun jelek. VOC juga. Yang satu Verenigde Oost-Indische Compagnie, ujungnya menjadi vergaan, hancur under korupsi, karena korupsi. Dah, apa kaitannya ini? Belum ada Indonesia, baru ada cita-cita. Kesadaran bangsa Belanda tatkala menjadi penjajah ingin memberikan balas jasa, maka dinamakan politik etis. Anak muda Indonesia dididik. Betapa cepatnya Indonesia, anak Indonesia ini menyerap ilmu pengetahuan. Belanda memberikan pendidikan bukan keagamaan, karena ingin supaya inlander ini bisa membantunya dididik masalah pemerintahan dalam negeri, dididik hukum, dididik kedokteran, dididik keinsinyuran. Namun pemuda Indonesia ini punya gagasan.
Kenapa ini negeriku, negeri nenek moyangku, kok menjadi Hindia Belanda? Belanda non jauh di sana. Jangan membayangkan hari ini. Dulu itu filosofi orang Indonesia, dunia tidak sedaun kelor. Tidak terlalu lama berubah, tetap kelor juga. Dunia tidak apa itu? Jadi dunia lebih kecil daripada daun kelor. Dulu dunia tidak sedaun kelor, artinya besar. Sekarang menjadi dunia lebih kecil daripada daun kelor. Mengapa? Saya tadi berkomunikasi dengan anak saya yang di London. Klik, Ahmed, coba kirim Quran terjemahan Ibrani. Langsung dikirim. Serahkan ke Pak Halim supaya dicetak. Tuh, cepat kan? Berarti satu klik. Nah, datanglah Quran terjemahan Ibrani. Karena Inggris sudah ada, Arab ke Arab sudah ada, nah sekarang Ibrani. Lengkaplah. Apa kaitan dengan ini? Ini yang akan ditempati oleh orang beriman. Beriman semua. Yang menggagas konsep satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, itu orang beriman semua. Dengan berbagai agama di dalamnya. Untuk mendirikan tempat yang dijanjikan oleh yang ilahi, bahwa siapa yang beriman akan diberikan tempat. Digiringlah semuanya ilal jannati zumaro, berbondong-bondong meyakini bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Diberikanlah syair supaya dibaca. Seperti apa Indonesia itu? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dengan sengatan itu, laksana arus listrik masuk ke relung-relung bangsa Indonesia yang baru memproklamirkan kebangsaannya. Tambah lagi, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Terdetik lagi, oh iya, mulia dan kaya. Mengapa yang mengambil orang lain? Semangat lagi. Kemudian Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Sakti kita ini kan suci. Ayo kita perjuangkan. Proklamasi pertama itu menanamkan akidah keindonesiaan. Baru ini kita akan memasuki surga. Bagaimana mengaturnya? Coba di sini kita baca. Alhamdulillahilladzi sogatan wa'dahu. Ya Allah, terima kasih, puji Tuhan. Engkau telah menepati janjimu atas cita-citaku, gagasanku untuk punya tempat, untuk kami jadikan surga. Aurasanal ardo. Engkau telah mewariskan kepada kami bumi dan lingkarannya. Maka disebut tanah air, bukan negara. Satu-satunya tempat yang menamakan negara itu tanah air hanya Indonesia. Maka nyanyinya Indonesia tanah airku. Tetangga kita menyanyikan negaraku, tanah tumpahnya darahku. Itu tetangga kita. Tapi kita Indonesia tanah airku. Tanahnya cuma sedikit, 25% saja, lautnya 75%. Makanya alhamdulillah alladzi sodakona wa'dahu wa aurasanal arba, memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha, lautnya dan angkasanya.
natabawwa'u minal jannah, kami buat surga haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah dasar negaranya bagaimana, dasar ngisi surganya itu seperti apa. Keluarlah ideologi dasar, kita tidak mengatakan ideologi, dasar negara Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan, di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, bukan haitsu asya, nasya, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance, nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real, jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Maka doanya Robbana, duh Gusti, berikan kami seluruh bangsa Indonesia di dunia hasanah, di muka bumi ini baik, wafil akhirah hasanah, kelak hasanah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kekiwarian, program jangka pendek baik, program jangka panjang baik, sehingga Indonesia ini dari Merauke sampai ke Sabang, berdiri pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, maka terjadilah Indonesia abadi.